Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di channel kami, channel yang akan memberikan berbagai cerita yang penuh dengan teladan. Tapi sebelum itu, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Los Angeles yang biasanya damai berubah menjadi lautan api. Suara sirine meraung-raung tanpa henti menggema di antara gedung-gedung tinggi dan perumahan penduduk. Malam itu, kebakaran besar melanda kota, dimulai dari perbukitan kering di bagian utara dan merembet dengan cepat akibat angin kencang Santa Ana. Rumah-rumah terbakar, dan ribuan warga harus meninggalkan segalanya demi menyelamatkan diri. Di tengah kekacauan, Lisa Moreno, seorang ibu muda, menggenggam erat tangan putrinya yang berusia 5 tahun, Elisa. "Kita harus pergi sekarang," kata Lisa dengan suara gemetar sambil mengemasi barang-barang penting seperti dokumen dan beberapa pakaian seadanya. Ketika mereka keluar rumah, panas api terasa membakar kulit mereka meski berada beberapa mil dari pusat kebakaran. Bukan hanya Lisa yang panik, ribuan warga lainnya juga berusaha mencari tempat aman. Jalanan penuh sesak dengan mobil-mobil yang bergerak lambat, sementara di kejauhan langit oranye terlihat semakin mendekat. Banyak yang tidak tahu harus pergi kemana. Di saat seperti ini, muncul panggilan dari radio komunitas lokal. Sebuah suara laki-laki dengan aksen Timur Tengah yang tenang berkata, "Masjid Al-Nur membuka pintunya untuk siapa saja yang membutuhkan tempat berlindung. Kami menerima semua orang, apapun latar belakangnya." Pesan ini tersebar cepat melalui radio, media sosial, dan pesan teks, memberikan harapan kepada mereka yang kebingungan. Masjid Al-Nur adalah salah satu masjid terbesar di Los Angeles, terletak di pinggiran kota. Bangunannya yang megah dengan kubah berwarna biru dan menara tinggi kini menjadi titik berkumpul bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal. Imam Masjid, Yusuf Abdullah, berdiri di depan gerbang bersama beberapa relawan, menyambut para pengungsi dengan wajah penuh kehangatan. "Masuklah, semuanya diterima di sini. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu," kata Yusuf sambil membantu seorang lansia keluar dari mobilnya. Di dalam masjid, aula utama yang biasanya digunakan untuk salat berjamaah kini dipenuhi tangisan anak-anak dan orang tua yang saling berpelukan. "Tidak perlu khawatir, ada makanan dan air minum untuk semua," ujar seorang relawan dengan senyum hangat. Pengungsi datang dari berbagai latar belakang, keturunan Latin, Afrika Amerika, Asia, hingga imigran dari berbagai negara. Banyak dari mereka yang sebelumnya tidak pernah masuk ke masjid, tetapi kini semua bersatu sebagai manusia yang mencari perlindungan. Pagi berikutnya, suasana di masjid sedikit lebih tenang. Relawan membagikan makanan yang telah disiapkan sejak dini hari. Dapur darurat di halaman belakang masjid dipenuhi aroma masakan, mulai dari roti panggang hingga sup hangat. "Semua orang diberi makanan, tidak peduli siapa mereka," kata seorang relawan. Bahkan warga sekitar yang beragama Kristen turut membantu, membawa sumbangan makanan kaleng dan selimut. Anak-anak bermain di lapangan, sementara orang dewasa saling berbagi cerita. Lisa yang duduk di sudut aula berbicara dengan Aisyah, seorang ibu muda lainnya, mengungkapkan kekhawatirannya tentang masa depan. "Aku kehilangan segalanya," bisik Lisa dengan mata berkaca-kaca. Aisyah memegang tangannya. "Kami akan membantumu semampu kami. Dan ingat, Allah selalu punya rencana." Seorang pria bernama Miguel, yang kehilangan rumah dan pekerjaannya dalam kebakaran, menawarkan diri untuk membantu membersihkan masjid dan mendistribusikan makanan. "Saya mungkin tidak punya apa-apa lagi, tetapi saya masih bisa membantu," katanya. Semangat solidaritas ini menyebar di antara para pengungsi, menciptakan komunitas yang saling mendukung di tengah krisis. Hari kedua di Masjid Al-Nur dimulai dengan lebih banyak pengungsi yang berdatangan. Kebakaran masih belum sepenuhnya terkendali, dan berita tentang masjid yang membuka pintunya untuk semua orang telah menyebar luas. Imam Yusuf dan para relawan bekerja tanpa henti untuk memastikan semua orang mendapat tempat.
Lisa kini lebih tenang. Ia melihat Elisa bermain boneka dengan seorang anak perempuan lain, Maya, yang keluarganya juga kehilangan rumah. Momen itu memberikannya sedikit rasa lega di tengah situasi yang sulit. Namun, dalam hatinya, ia masih bertanya-tanya berapa lama keadaan ini akan berlangsung. Di aula utama, pertemuan darurat diadakan. Imam Yusuf mengundang pengungsi untuk berbicara tentang kebutuhan mereka. "Kami ingin tahu bagaimana kami bisa membantu lebih banyak," katanya. Beberapa orang mengajukan diri untuk berbicara, menceritakan kisah mereka. Miguel berdiri di depan, "Kita semua mengalami hal yang sama. Kita kehilangan rumah, barang-barang, bahkan pekerjaan. Tapi setidaknya, kita masih memiliki satu sama lain," ujarnya dengan suara lantang. Kata-katanya menginspirasi banyak orang. Pengungsi lain mulai menawarkan diri untuk membantu dalam berbagai tugas, seperti memasak, membersihkan, atau menjaga anak-anak. Solidaritas itu tumbuh lebih kuat. Seseorang menyumbangkan sebuah gitar, dan pada malam harinya, seorang pria tua memainkan lagu-lagu lembut yang membawa rasa nyaman. Para wanita berbagi resep masakan dan membuat rencana untuk mengolah bahan makanan yang tersedia. Semua orang mencoba memberikan kontribusi kecil untuk menjaga semangat di tengah situasi yang sulit. Namun, tidak semua berjalan mulus. Ketegangan mulai muncul di antara para pengungsi yang merasa lelah dan frustrasi. Di pagi hari ketiga, terjadi pertengkaran kecil di dapur darurat ketika dua pria berebut makanan terakhir dari satu panci sup. "Aku sampai di sini lebih dulu," kata salah satu pria. Yang lainnya membalas, "Kami semua kelaparan. Jangan bersikap egois." Imam Yusuf turun tangan untuk menenangkan situasi. "Kita semua menghadapi kesulitan yang sama. Tolong, mari kita ingat bahwa kita adalah saudara dalam kemanusiaan." Kata-katanya meninggalkan bekas. Namun, beberapa orang mulai merasa bahwa masjid terlalu penuh, dan ada yang mempertanyakan bagaimana mereka akan bertahan jika situasi terus memburuk. Lisa mendengar keluhan dari sekelompok wanita yang duduk di sudut aula. "Aku dengar kebakaran ini mungkin berlangsung berminggu-minggu," bisik salah satu dari mereka. Di tengah kekhawatiran itu, datang kabar baik. Seorang pengusaha lokal yang mendengar tentang Masjid Al-Nur menawarkan sumbangan besar berupa makanan, air, dan obat-obatan. Truk-truk mulai berdatangan, membawa barang-barang yang sangat dibutuhkan. Para relawan bekerja keras untuk memuat dan mendistribusikannya. "Masih ada orang di luar sana yang peduli dengan kita," kata Lisa kepada Elisa. Kata-kata itu menjadi pengingat bahwa meskipun ada ketegangan, masih ada harapan. Masjid Al-Nur tidak hanya menjadi tempat perlindungan, tetapi juga tempat di mana banyak orang menemukan kedamaian batin. Beberapa pengungsi yang sebelumnya tidak mengenal Islam mulai tertarik untuk belajar tentang budaya dan tradisi masjid. Salah satunya adalah Mark, seorang remaja yang awalnya datang untuk menyumbang. Ia sering membantu di dapur dan mulai berbicara dengan Imam Yusuf tentang kehidupan dan keyakinan. "Aku dulu mengira masjid adalah tempat yang hanya untuk Muslim," kata Mark suatu malam. "Tapi sekarang aku lihat, ini rumah bagi siapa saja yang membutuhkan." Imam Yusuf tersenyum. "Islam mengajarkan kita untuk membantu siapa saja tanpa memandang agama, ras, atau status. Masjid adalah rahmat bagi semua orang." Di malam hari, ketika kebakaran tampak mulai mereda di beberapa wilayah, pengungsi berkumpul di aula untuk mengadakan doa bersama. Tidak hanya doa dalam tradisi Islam, tetapi juga doa dari tradisi lain, menciptakan momen kebersamaan yang mendalam. "Kita adalah keluarga yang dipersatukan oleh rasa sakit, tetapi juga oleh harapan," kata Miguel. Kata-katanya menggema di ruangan itu, membuat banyak orang meneteskan air mata. Di tengah bencana, mereka menemukan sesuatu yang lebih besar, kekuatan dalam persatuan. Hari-hari berlalu, dan meskipun kebakaran masih melanda beberapa wilayah Los Angeles, sebagian besar pengungsi di Masjid Al-Nur mulai menerima kenyataan hidup mereka. Sebagian dari mereka telah kehilangan segalanya, rumah, pekerjaan, dan harta benda. Namun,
Semangat untuk bangkit perlahan tumbuh di antara mereka. Di aula utama, Imam Yusuf mengadakan sesi motivasi setiap pagi. Bencana ini mungkin telah mengambil banyak hal dari kita, tetapi ia juga memberi kita kesempatan untuk memulai kembali, katanya dengan penuh semangat. Miguel, yang sebelumnya hanya membantu secara sukarela, kini memimpin kelompok kecil untuk membantu para pengungsi mencari informasi tentang bantuan pemerintah dan organisasi amal. Kita harus mulai berpikir ke depan, katanya kepada kelompok itu. Mereka mendiskusikan cara mendaftar bantuan, mencari pekerjaan, atau bahkan mencari tempat tinggal sementara. Lisa, yang awalnya merasa sangat terpuruk, mulai merasakan harapan baru. Ia bergabung dengan Aisyah untuk membantu mengajar anak-anak, menggunakan alat tulis yang disumbangkan oleh komunitas lokal. Setidaknya anak-anak kita tetap bisa belajar meskipun kondisi seperti ini, kata Lisa dengan senyum tipis. Namun, tidak semua orang siap untuk bergerak maju. Beberapa pengungsi masih terbebani trauma dan kesedihan. Seorang pria tua bernama Henry, yang kehilangan istri dan rumahnya dalam kebakaran, sering terlihat duduk sendirian di sudut masjid, memandangi foto keluarganya yang telah tiada. Imam Yusuf mendekatinya suatu hari dan berkata, "Kehilangan seperti ini tidak pernah mudah. Tetapi Anda tidak sendiri. Kami di sini untuk Anda." Perlahan, melalui dukungan komunitas di masjid, bahkan orang-orang seperti Henry mulai merasa bahwa mereka tidak sendirian. Masjid Al-Nur menjadi tempat lahirnya banyak persahabatan. Orang-orang dari berbagai latar belakang yang sebelumnya mungkin tidak pernah bertemu kini bekerja bersama untuk bertahan hidup. Lisa dan Aisyah menjadi sahabat dekat meskipun berasal dari budaya yang sangat berbeda. Aisyah, seorang imigran dari Mesir, sering bercerita tentang kehidupannya di Kairo sebelum pindah ke Amerika. "Aku dulu merasa sulit diterima di sini," kata Aisyah suatu malam saat mereka duduk di halaman belakang masjid. "Tapi sekarang aku merasa bahwa tempat ini adalah rumahku." Lisa mendengarkan dengan penuh perhatian. "Aku juga merasa seperti itu sekarang. Sebelum kebakaran ini, aku tidak pernah berpikir untuk masuk ke masjid. Tapi tanpa tempat ini, aku tidak tahu bagaimana aku bisa bertahan." Persahabatan lain juga terjalin. Mark, remaja Kristen yang awalnya datang untuk menyumbang, menjadi sahabat bagi Miguel. Mereka sering bekerja bersama di dapur, bercanda, dan berbicara tentang rencana masa depan. "Aku ingin menjadi seseorang yang bisa membuat perubahan," kata Mark suatu hari. "Mungkin menjadi seorang pemimpin komunitas." Miguel tertawa kecil. "Kau sudah menjadi pemimpin, Mark. Kau mungkin tidak menyadarinya, tapi apa yang kau lakukan di sini sudah menginspirasi banyak orang." Semangat persahabatan ini membantu para pengungsi melewati hari-hari yang sulit. Mereka mulai saling mengandalkan, bukan hanya sebagai sesama korban, tetapi sebagai keluarga baru. Kebakaran besar itu akhirnya mulai mereda setelah lebih dari 2 minggu. Angin Santa Ana melemah, dan para petugas pemadam kebakaran berhasil mengendalikan sebagian besar api. Namun, dampaknya masih terasa, ribuan rumah hancur, dan banyak orang kehilangan segalanya. Di Masjid Al-Nur, pengungsi mendengar berita ini dengan campuran perasaan lega dan cemas. Meski bahaya langsung telah berkurang, mereka harus mulai dari nol. Imam Yusuf mengadakan pertemuan besar di aula masjid. "Kita telah melalui cobaan yang sangat berat," katanya kepada semua orang yang hadir. "Tetapi ingatlah, kita telah melaluinya bersama. Dan bersama-sama pula kita akan bangkit kembali." Dengan bantuan dari komunitas lokal, banyak pengungsi mulai mendapatkan dukungan untuk memulai hidup baru. Organisasi amal memberikan bantuan uang tunai, sementara pemerintah setempat menyediakan tempat tinggal sementara. Lisa, yang sebelumnya merasa putus asa, kini merasa siap untuk melangkah maju. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi aku tahu aku tidak sendirian," katanya kepada Aisyah saat mereka berkemas untuk meninggalkan masjid. Masjid Al-Nur tidak hanya menjadi tempat perlindungan selama kebakaran, tetapi juga simbol persatuan di tengah perbedaan.
Banyak pengungsi yang berjanji untuk tetap menjaga hubungan mereka bahkan setelah mereka meninggalkan masjid. Mungkin ini bukan akhir, tetapi awal dari sesuatu yang lebih besar, kata Miguel kepada Mark saat mereka saling berpelukan untuk berpamitan. Beberapa minggu setelah kebakaran dinyatakan sepenuhnya padam, kehidupan perlahan kembali ke Los Angeles. Meski luka akibat bencana itu masih membekas, banyak yang telah menemukan kekuatan baru untuk melanjutkan hidup. Masjid Al-Nur yang pernah menjadi tempat perlindungan kini menjadi simbol harapan dan kemanusiaan. Lisa, yang akhirnya mendapatkan tempat tinggal sementara dari pemerintah, sering kembali ke masjid untuk membantu pengungsi baru yang datang karena berbagai alasan. Tempat ini mengingatkanku bahwa di tengah kehancuran, selalu ada cahaya, katanya suatu sore kepada Aisyah, yang kini menjadi koordinator relawan di masjid. Imam Yusuf, yang sebelumnya hanya mengenal mereka sebagai pengungsi, kini melihat mereka sebagai keluarga. Kalian adalah bukti bahwa kebaikan dan persatuan bisa mengalahkan segala rintangan, katanya dalam sebuah acara peringatan di masjid. Miguel, yang telah menjadi figur pemimpin di antara para pengungsi, mulai bekerja untuk sebuah organisasi nirlaba yang fokus pada penanganan bencana. Aku ingin memastikan bahwa tidak ada yang merasa sendirian di saat-saat sulit, katanya. Mark, yang sebelumnya hanya seorang remaja yang bingung, kini menjadi relawan penuh waktu di masjid, membantu mengajar anak-anak dan mendistribusikan bantuan. Kisah Masjid Al-Nur yang membuka pintunya untuk semua orang tanpa pandang bulu menjadi berita yang tersebar luas, bahkan hingga ke luar negeri. Wartawan dari berbagai media datang untuk mendokumentasikan bagaimana komunitas Muslim Los Angeles mempraktikkan nilai-nilai kemanusiaan dalam situasi darurat. Imam Yusuf, yang selalu rendah hati, hanya berkata, "Kami hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Ketika seseorang membutuhkan bantuan, kita tidak boleh menutup mata." Di suatu malam yang tenang, beberapa bulan setelah kebakaran, Lisa, Aisyah, Miguel, dan Mark berkumpul kembali di masjid untuk mengenang hari-hari mereka bersama. Mereka duduk di halaman belakang di bawah langit malam yang cerah, mengenang tawa, air mata, dan perjuangan yang pernah mereka lalui. Semua ini membuatku sadar bahwa bencana bukan hanya tentang kehilangan, kata Lisa. Ini juga tentang menemukan sesuatu yang baru, teman, keluarga, dan kekuatan dalam diri kita. Imam Yusuf bergabung dengan mereka, membawa secangkir teh hangat. Apa yang kita alami akan menjadi pelajaran bagi generasi mendatang, bahwa di tengah kehancuran, selalu ada peluang untuk membangun sesuatu yang lebih baik. Ketika malam semakin larut, mereka menyadari bahwa meskipun perjalanan mereka dimulai dari bencana, persahabatan, harapan, dan keyakinan pada kekuatan kemanusiaan telah mengubah hidup mereka selamanya. Masjid Al-Nur berdiri megah di bawah sinar bulan, tidak hanya sebagai bangunan fisik, tetapi sebagai simbol abadi dari kebaikan hati dan persatuan.